Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Hey teman-teman, kembali lagi bersama dengan aku, Keisha Natalia. Saat ini aku sedang ada di Sydney, Australia, dan kita di sini lagi mengalami musim panas teman-teman, yaitu summer. Tetapi ada fenomena alam yang terjadi, yaitu La Nina, yang menyebabkan musim panas di sini terasa kadang-kadang dingin karena suhu permukaan laut itu lebih rendah teman-teman. Nah, karena ada fenomena ini, kadang-kadang bisa sangat dingin banget. Seperti contohnya beberapa hari yang lalu, aku sedang makan siang bersama dengan temanku. Lalu ketika aku makan siang, saking dinginnya aku sampai bergetar teman-teman. Dingin banget, lalu spontan aku langsung ngomong, Tuhan tolong kasih aku sinar matahari karena ini dingin banget. Lalu seketika itu juga sekitar 2 detik datanglah matahari muncul yang benar-benar exactly menyinari di depan mata aku. Lalu temanku langsung bilang, wah ini doa lu langsung benar-benar dijawab nih sama Tuhan. Lalu sekitar 1 menit, it's fine, enak ya, anget karena dari dingin banget. Lalu sekitar 2 menit teman-teman dan seterusnya. Mukaku rasanya terbakar karena sinar matahari yang begitu panas. Lalu seketika itu juga temanku ngomong lagi. Bilang lagi dong, doa lagi, kan doa lu tadi udah didengar. Doa lagi supaya mataharinya jangan terlalu panas, ini panas banget, balikin aja kayak tadi. Lalu dalam hati aku, Tuhan tolong dong balikin lagi ke cuaca yang tadi karena ini panas banget, sekarang aku kepanasan. Lalu singkat cerita, cuaca tidak berubah dan kita memutuskan untuk meneduh ke tempat terteduhan yang terdekat untuk duduk dan makan teman-teman. Tetapi ketika dalam perjalanan mencari tempat perteduhan itu, di dalam hati aku berpikir, lucu ya bisa kayak gitu. Dan kadang itu terjadi dalam kehidupan kita juga. Kadang kita dalam tanda kutip berlagak tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Kita meminta Tuhan melakukan sesuatu dan ketika Tuhan gak turutin, kita kadang marah. Atau dalam tanda kutip mungkin kita merasa, apa Tuhan gak sayang karena Tuhan gak kabulin apa yang aku mau. Tetapi teman-teman, kita lihat deh. Kadang kita terlalu fokus dengan, ayo dong Tuhan, kapan Tuhan, kenapa Tuhan? Fokus dengan kalimat utamanya, yaitu apa? Ayo, kapan, kenapa? Kita lupa memaknai kata keduanya, yaitu apa? Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia tahu segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Dia tahu apa yang bagi kita nggak mungkin teman-teman, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kenapa kita harus khawatir kalau kita punya Tuhan, right? Nah teman-teman, terkadang kita lupa, kita fokus dengan hal yang buruk, akhirnya kita jadi lupa mengucap syukur. Bukan berarti kita nggak boleh meminta loh ya sama Tuhan. Boleh, of course, Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetapi teman-teman, mungkin ada hal yang kalau nggak dikabulkan atau belum dijawab, itu bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kamu. Nah, tetapi Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi atau mau memulihkan kita, memakai kita melalui apa yang kita alami teman-teman. Seperti beberapa hari yang lalu, teman aku ada yang bertanya seperti ini, kenapa sih kadang kita ada dalam situasi yang misalnya kurang baik, tetapi kok kayaknya kita nggak dipulihkan Tuhan, atau kadang kok Tuhan biarkan mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Lalu satu orang ini menjawab ke teman-teman, mungkin Tuhan sedang menggunakan lukamu untuk menyembuhkan luka orang-orang lain. Mungkin Tuhan sedang menggunakan lukamu untuk menjadi saluran berkat Tuhan buat orang-orang lain. Mungkin Tuhan sedang menggunakan lukamu untuk membalut luka-luka orang lain. And I was like, wow, keren banget. Dan kadang kita juga nggak mengerti. Kadang hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita fokus dengan yang buruk, kita lupa kalau di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada purpose, ada tujuan. Maupun terkadang kita merasa ini buntu, kayaknya nggak ada tujuan Tuhan, kayaknya keadaan aku nggak baik. Selalu ada tujuan di balik apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Dan semua itu pastinya baik teman-teman. Tapi seperti aku bilang tadi, bukannya kita nggak boleh memohon. Kalau kita memohon pun teman-teman, perhatikan, kalau kita memohon, apa motivasi kita ketika kita memohon doa tersebut. Dan yang kedua, apakah itu memuliakan Tuhan teman-teman. Nah, di situ dia ingat tujuannya. Tapi kita lihat teman-teman, dari segala sesuatu selalu ada purpose-nya. Meskipun doa kita dalam tanda kutip terkesan tidak dijawab atau terkesan tidak dikabulkan, tetapi selalu ada purpose-nya. Nah, kita lihat deh cerita dari Lukas 30 teman-teman. Lukas 17. Dan di situ dikatakan mengenai cerita 10 orang kusta. Yang mana 10 orang kusta ini berteriak kepada Tuhan Yesus.
kasihanilah kami. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lalu mereka pergi dan di tengah jalan mereka sembuh, teman-teman. Dan kita lihat berapa orang sih yang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Cuma satu loh, teman-teman. Nah, jangan sampai kita jadi 9 orang tersebut ya, teman-teman. Jangan sampai kita lupa ketika kita lagi dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan happy, semuanya baik, kita lupa sama Tuhan. Jangan sampai seperti itu ya, teman-teman. Tapi marilah kita jadi satu orang tersebut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah lupa mengucap syukur ya, teman-teman. Nah, lalu aku mau ceritakan ya, teman-teman, sedikit kesaksian kehidupan aku. Waktu aku kecil, sebelum aku lahir, mamaku didiagnosa memiliki tumor dan umurnya hanya sebentar lagi dan bahkan tidak bisa memiliki anak. Tetapi here I am, aku bisa tumbuh beberapa puluh tahun kemudian dan sekarang aku ada dalam keadaan sehat, kedua orang tuaku sehat, dan itu semua hanya karena berkat Tuhan. Nah, aku ajak kita buka juga ayatnya di dalam Psalm 30, ini di dalam kitab NIV, teman-teman, from 1 to 3. Di dalam ayat ketiga dikatakan apa? You spared my life from the bottom of the pit, teman-teman. Tuhan itu spare your life. Tuhan menyelamatkan engkau. Tuhan memisahkan engkau sehingga engkau masih boleh ada sampai hari ini, detik ini. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, teman-teman. Tetapi kita lihat ya, teman-teman. Aku ada sampai sekarang ini, yang mana harusnya orang-orang dokter bilang, 5 dokter bilang aku nggak bisa lahir. Mamaku nggak bisa punya anak. Tapi God spare my life. Aku ada sampai saat ini. Aku beranjak dewasa lagi. Aku pernah memasuki go-kart orang dewasa yang akhirnya aku nggak ngerti apa-apa, aku pencet gas dan akhirnya itu melaju sangat kencang sampai aku terbang bersama dengan go-kart buat orang dewasa itu. Aku terbang, teman-teman, dan akhirnya turun menabrak pembatas jalan. Tetapi aku nggak ada luka apapun, hanya merah-merah biasa, dan karena apa? God spare my life. Lalu juga ketika aku lagi beranjak dewasa, aku lagi nyetir mobil, ada ban yang begitu besar, ban tronton yang lewat exactly di depan mobil aku kurang dari 1 meter di jalan tol yang mana dalam kecepatan tinggi ya, teman-teman. Dan kalau aku mungkin maju lebih cepat sedikit aja, mungkin aku bisa kecelakaan di jalan dan lain sebagainya. Tetapi apa? God spare my life again. Dan juga ketika aku sedang traveling nih, teman-teman, traveling sendirian, terjadi turbulensi yang sangat dahsyat di dalam pesawat yang aku tumpangi saat itu. Dan cabin-cabin yang ada di atas kepala ini, teman-teman, sampai berjatuhan, dan juga orang-orang udah teriak Tuhan, Tuhan, dan lain sebagainya. Dan orang-orang sampai minum obat, mungkin panic attack dan lain sebagainya juga. Dan orang di sebelahku pun berdoa, teman-teman. Dan aku pun ikut berdoa. Aku udah berdoa, Tuhan, kalau emang Tuhan mau ambil nyawaku sekarang, it's okay. Aku nggak punya pilihan lagi, aku di dalam pesawat, aku nggak bisa kabur. Dan ya aku hanya serahkan semua dalam tangan Tuhan, Tuhan yang ampuni. Tetapi apa? God spare my life again, teman-teman. Aku sampai ada saat ini, detik ini, aku percaya bukan karena kebetulan. Dan itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Coba deh, aku percaya hal itu nggak cuma terjadi dalam kehidupan aku, tetapi juga pada teman-teman sekalian yang menyaksikan. Kita flashback kembali dari kita kecil, sampai kita beranjak dewasa, sampai kita tumbuh lebih dewasa lagi. Betapa banyak kebaikan Tuhan yang udah kita alami, dan aku tahu itu semua bukan karena kebetulan, karena Tuhan punya purpose yang luar biasa dalam kehidupan teman-teman sekalian. Teman-teman, terkadang mungkin kita, apa ya purpose-ku, kok rasanya hidupku sia-sia, rasanya hidupku nggak ada gunanya, rasanya nggak ada artinya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu ya, teman-teman. Tetapi Tuhan udah menyiapkan sesuatu yang besar dalam kehidupanmu. Tuhan udah menyiapkan hal yang begitu besar. Nah, tergantung kitanya, gimana kita mau menyikapinya. Kemarin aku ngobrol dengan salah satu temanku, dan temanku menceritakan sebuah analogi. Ada perbedaan mengenai antara adventure dan quest. Kalau adventure itu adalah orang berpergian nih, misalnya pergi, lalu pulang lagi dengan keadaan yang sama, karena dia adventure. Lalu ada yang kedua yaitu quest. Ketika kita pergi, mungkin kita bisa pulang lagi ataupun enggak. Tapi ketika even kita pulang lagi pun dengan keadaan kita yang berbeda. Nah, yang manakah kita dalam menjalani hidup ini? Adventure atau quest? Apakah ketika Tuhan kembali pulang kita ke rumah Bapa, Tuhan panggil kita pulang? Lalu, apakah ketika Tuhan tanya ke kita, apa yang kamu buat selama ini dalam kehidupanmu? Apakah kalian akan menjawab, apa ya Tuhan? Itu yang pertama. Apa yang kedua? Apa yang udah kamu buat dalam kehidupanmu?
oh Tuhan, aku telah mengakhiri pertandinganku, aku mencapai garis akhir, aku memelihara iman, dan aku bisa memberikan value yang banyak bagi orang-orang di sekitarku. Yang manakah teman-teman? Aku harap yang kedua ya. Yuk, selagi kita masih punya kesempatan, selagi Tuhan masih kasih kita kehidupan, masih kasih kita nafas yang baik, kesehatan yang baik, yuk mari kita lakukan hal yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Apa ya yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Apa ya yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan? Nah teman-teman, itu dia. Mari yuk aku ajak teman-teman kita untuk sama-sama mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa ingat setiap apa yang udah kamu lalui dalam kehidupanmu, jatuh bangun, setiap problema dalam hidupmu, mara bahaya, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun, Tuhan udah luputkan dari kehidupanmu bukan karena sesuatu yang kebetulan, tetapi karena Tuhan sayang sama kamu, of course. Dan kedua, karena Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupanmu. Amin teman-teman. Yuk mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati kehidupan kami dengan baik, dan kami percaya Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupan setiap kami, untuk membentuk kami Tuhan dari kandungan ibuku. Tuhan udah tahu apa yang Tuhan mau tetapkan dalam kehidupan setiap kami, dan kami percaya nggak ada yang kebetulan, dan semuanya udah Tuhan rancangkan, dan setiap perancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang bukan sekali-kali rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh membawa dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami orang boleh melihat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Thank you teman-teman. See you next week. God bless you all.